Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarmu hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran kedua dengan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus orang Rasul kepada kita? Ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sang pencipta dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asma'ul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari benda-benda mati. Nah, benda-benda mati ini ada yang ciptaan Allah, ada atau buatan manusia. Apa saja itu? Anak-anak, benda mati itu benda yang tidak dapat berpindah tempat dengan sendirinya atau tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat tumbuh menjadi besar dan tidak dapat mati. Untuk selanjutnya kita akan mengamati gambar yang lain, yaitu benda-benda hidup. Apa saja benda-benda hidup? Yang pertama ada pohon atau tumbuhan, bunga-bunga, hewan, manusia. Nah, benda-benda ini atau makhluk-makhluk hidup ini semuanya dapat bertumbuh, dapat berkembang biak, dapat mati. Karena apa? Karena semuanya benda hidup. Misalkan pohon mati, hewan mati, bahkan manusia pun ada yang meninggal dunia. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu merupakan Tuhan seluruh alam. Sesuai dengan Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beriman atau iman itu sendiri memiliki arti percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Itu merupakan perwujudan dari beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya adalah percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam semesta ini berisi benda-benda.
Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA terdapat benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah SWT yang menciptakan. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya, dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Sewaktu-waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh iya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan baik-baik, anakku. Meja itu buatan manusia. Akan tetapi, meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan bumi bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba kita amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99. Nama Allah yang 99 itu dikenalkan melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Akan tetapi, kita akan mempelajari 3 di antara Asmaul Husna itu. Yang pertama, Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim. Al-Basir. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di gambar itu ada 2 anak yang sedang berbisik-bisik, ya. Dan anak yang sendirian itu berkata dalam hatinya, walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Itulah maksud dari asma Allah Al-Basir. Yang kedua, Al-Adl.
Coba perhatikan gambar berikut. Di sini, di gambar ini, kita dikenalkan dengan banyak anak-anak yang berpakaian adat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan ada gambar timbangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam kehidupan sosial kita harus adil sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya, sila kelima. Anak-anak, tahukah kalian arti al-adl? Al-adl berarti Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi semua orang itu semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya kadar ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yuk kita baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, Al-Azim. Coba perhatikan gambar berikut. Ada anak sedang melihat pemandangan di pantai. Kira-kira anak itu sedang apa ya? Anak itu sedang mengamati ciptaan Allah berupa alam dunia. Di situ contohnya adalah pantai atau laut. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Tentunya pernah ya. Misalkan ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, ketika kita sedang sakit, kita meminta pertolongan dari orang tua atau saudara kita untuk merawat. Atau ketika kita sedang membutuhkan bantuan untuk mengerjakan PR belum paham, kita bisa minta bantuan kepada kakak atau ibu kita untuk membantu mengerjakan. Itu pada dasarnya manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Berbeda dengan Allah yang Maha Agung, karena Allah tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Anak-anak, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya.
Anak-anak, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga melalui Asmaul Husna. Sekian anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sambung di pertemuan yang akan datang, yang akan membahas beriman kepada Rasul Allah. Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.